Sudah lihat kan sedikit cuplikan Festival Kabaret Perang Warna Fase 4 Membaca Zaman. Kemarin tanggal 30 September dan juga 1 Oktober 2017 kami J Channel diundang untuk meliput salah satu event yang sangat luar biasa, sangat keren dan juga sangat kreatif. Ini adalah event rutin per 2 tahun sekali yang diselenggarakan oleh teman-teman kita dari SMA 19 Bandung, yang di dalamnya melibatkan Potret 19, terus ada MPS 19 dan juga pengurus OSIS SMA Negeri 19 Bandung. Nah, keren kan? Gak cuma hanya sekolah, mereka juga mulai belajar bagaimana cara berorganisasi, bahkan sampai bisa membuat event yang cukup besar selama 2 hari. Pokoknya banyak banget ya teman-teman kita dari SMP, SMA, bahkan hampir se-Jawa Barat yang ikutan lomba itu. Tapi ngomong-ngomong, lomba apa ya yang mereka ikuti? Ayo kita tanya aja langsung sama narasumbernya. Halo Kang Tris. Halo. Apa kabarnya nih Kang Tris, sehat? Alhamdulillah. Sungguh sangat luar biasa baik. Kang Tris, mau kepo dikit nih sama event Festival Kabaret Perang Warna Fase 4 Membaca Zaman ini. Katanya kan ini event rutin per 2 tahun sekali ya? 2 tahun sekali. Berarti ini udah event keberapa ya Kang? Dari tahun 2011, 2013, 2015 dan sekarang 2017 event terakhir keempat. Sebenarnya ada 5 sih ya. Ada perang warna Mega Bintang, cuman kita nggak hitung karena itu bukan perang warna yang benar, tapi ya perang warna edisi spesial. Jadi intinya cuma 4. Berarti sudah banyak sekali generasi yang mengikuti event perang warna itu ya Kang? Alhamdulillah banyak, dari 1, 2, 3, 4. Nah dari yang kan generasi yang pertama itu pelajar semua tuh. Yang di keempat itu alhamdulillah alumni pun boleh main. Jadi ya dari 1, 2, 3, 4 dan terakhir itu mungkin boleh jadi lebih banyak lagi gitu sih pesertanya. Ya siapa sih peserta yang mainnya, nggak pelajar doang. Kalau boleh saya tahu nih, biar teman-teman yang di rumah juga pada tahu sebenarnya apa aja sih isi di perang warna itu gitu? Ada apa aja nih gitu? Ya kompetisi kabaret. Tapi alhamdulillah kita jadikan ajang festival ini sebagai ajang silaturahmi para tim kabaret Kota Bandung, bukan Kota Bandung deh, tim kabaret Bandung. Jadi ya orang-orang dari kabaret Jawa Barat ini berkumpul di perang warna ini dan alhamdulillah ya jadilah perang warna 1, 2, 3, 4. Oh gitu, jadi ini pokoknya festival kompetisi namun menjadi ajang silaturahmi. Oh gitu, pokoknya ini festival perlombaan kabaret ya Kang ya. Tapi teman-teman yang di rumah tahu nggak kabaret itu apa sih? Pasti belum pada tahu nih Kang. Mungkin boleh kasih penjelasan kabaret itu apa gitu buat teman-teman kita yang di rumah. Termasuk saya juga sih belum sedikit tahu gitu kabaret itu apa. Aduh ini susah banget pertanyaannya, nggak ada. Menurut Kang Tris, menurut saya kalau kabaret itu adalah sebuah pertunjukan panggung ya, di mana ada tarian, aktoran, dibalut dengan audio playback ya. Dan ini adalah drama musikal yang bentuk materinya itu di playback ya, mungkin dari awalnya tahun 90-an itu parodi, hanya parodi. Nah sekarang mungkin lebih semakin zaman, makin sini makin berkembang dan menjadi pertunjukan yang sangat ciamik gitu ya, modern gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya boleh tahu kemarin yang ikut berpartisipasi dalam acara itu kira-kira berapa tim atau berapa sekolah yang ikutan? Tim itu ada, sebenarnya yang pertama itu 20 tim, kemudian ada yang mengundurkan diri. Jadi terakhir itu kita punya 19 tim di 2 hari itu. Oh berarti lumayan banyak juga ya Kang ya. Oh tapi ini ngomong-ngomong judulnya Festival Perang Warna Fase 4 nih.
Boleh tahu nggak sih Kang, kenapa nama eventnya itu Perang Warna Fase 4? Kalau perang warna itu eventnya ya, wah ini sejarahnya itu perang warna itu kenapa perang warna? Perang itu ya sebuah kejadian ya, peperangan ya, sebuah apa namanya tuh, rivalitas. Warnanya itu adalah ya warna dari pertunjukan itu sendiri dari tiap tim masing-masing, dan fase 4 itu adalah perang warna keempat. Kenapa disebut kenapa ada fasenya? Ya karena fase 4 itu termasuk materi atau tema dari si perang warna yang keempat ini. Karena kan kalau kita tahu kalau fase dari si Islam itu ada 5. Fase kenabian, fase khalifah, fase kerajaan Islam, fase keempat sekarang. Jadi ini sekarang itu jadi momen dimana dibuat menjadi sebuah festival, dimana kan kalau kita ketahui kalau fase 4 itu adalah fase diktator, fase fitnah mungkin ya, terus fase adu domba, fitnah, segala maksiat atau apapun ada di fase ini sebelum kiamat. Jadi kan ada fase 5 itu, yang terakhir itu fase kekhalifahan lagi, bangkit kembali dan kiamat. Nah mungkin kita insya Allah dari event ini menjadikan ada sesuatu yang kita bawa atau unsur dakwah yang kita bawa dari event ini sendiri. Jadi kenapa fase 4? Ya itu karena keadaan sekarang fase 4 dan kebetulan perang warna itu sebetulnya yang keempat, dan yang menjadi momen buat kita kenapa namanya perang warna fase 4. Oh gitu ya Kang ya. Nah teman-teman, kita punya sedikit tanggapan nih dari para juri event tersebut. Check it out. Pengen perang warna itu temanya mengedukasi, terus nggak asal pilih tema. Nah seperti perang warna 3 kita mengambil nasionalisme sebenarnya, memperkenalkan pahlawan-pahlawan ke peserta, ke penonton, sama ke panitia, pahlawan-pahlawan yang kurang terkenal tapi jasanya gede. Nah saat ini kegelisahan kami adalah tentang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang terutama yang cenderung apatis, liberalisme, terus pola pikirnya. Kami berpikir bahwa ini terjadi peperangan pikiran sebenarnya. Sudah terjadi peperangan di zaman sekarang itu, di fase keempat ini tuh adalah peperangan pemikiran. Nah akhirnya kami sebenarnya bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Tema membaca zaman itu agar si peserta, si panitia, si penonton nanti itu bisa membaca zaman, minimal tahu. Setelah itu menyikapinya seperti apa, kami kembalikan ke mereka sendiri, ke pemikiran mereka sendiri. Ini mungkin adalah kegelisahan dari panitia, kegelisahan dari anak-anak potret, bahwa kenapa fase 4 berkaitan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu kita sedang berada di fase keempat. Jadi ini intinya sih kita mengajak para peserta, mungkin si panitia mengajak para peserta untuk sama-sama membaca zaman ini. Jadi kita saling mengingatkan bahwa ya kita ini berada di fase 4, dan kegelisahan apa yang kita rasakan, apakah sama dengan peserta, yang kita tuangkan, kita festivalkan. Si inti bahwa tadi ada temanya, ada kemanusiaan, keadilan, bahkan ada paham liberal, neokapitalisme dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah sangat edukasi lah mungkin. Kalau dari kemarin saya lihat sama yang tadi juga secara hiburan masih bisa tangkep lah sama kawan-kawan yang nonton dari teman-teman SMA gitu. Tapi ya mereka harus mulai diberi pembelajaran tentang apa yang disebut misalnya sejarah atau pokoknya yang disorotkan oleh panitia itu. Beberapa tim sanggup mendefinisikan beberapa ekspektasi kami sudah tercapai, cuman masih minoritas sebenarnya, karena terus terang festival ini yang ditantang ke si peserta itu adalah kecerdasan mereka, wawasan mereka, terus kecerdasan mereka membaca sumber-sumber yang ada dan menerjemahkannya ke sebuah bentuk pertunjukan, dan menghasilkan sebuah pertunjukan yang menyuguhkan pertunjukan yang menyuguhi kepemikiran
rasa dan mata enak dilihat, rasa nikmat, dan pemikiran juga ada tertambah. Ekspektasi yang tadinya dibayangkan nggak mungkin gitu. Anak kabaret bisa menampilkan pertunjukan seperti itu yang seperti tadi, tapi pas kita tadi lihat menjuriin dan wah ternyata mereka bisa gitu seperti itu gitu dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ini akan membuat para juri dan ya termasuk saya akan bingung untuk memilih siapa yang terbaik. Tapi intinya kita hanya memberikan pelajaran untuk para peserta bahwa inilah fase keempat membaca zaman, dan mungkin itu akan menjadi kepuasan para peserta dan juga akan menjadi kepuasan para penonton semua. Oke, secara tema itu bisa membuat si pelaku itu untuk lebih bukan berpikir tapi lebih berkembang lagi secara ide-ide. Maksudnya jangan sampai si kabaret ini hanya sebagai hiburan yang tok hahaha saja, tapi juga menjadi pembelajaran secara sosial, ekonomi, atau lingkungan, atau sejarah, atau apapun itu yang sesuai dengan yang disodorkan panitia. Harapannya nggak muluk-muluk sebenarnya, yang ya tadi itu semua kalangan yang terlibat bisa mengerti, bisa mengetahui, setidaknya mengetahui gitu bahwa zaman sekarang itu seperti apa gitu. Jadi nggak cenderung apatis, tidak peduli, dan efeknya sangat besar ke depannya gitu. Ketika apatis, ketika pahamnya liberal, paham-paham yang lain masuk gitu. Dan inti utama dari festival kabaret Perang Warna fase keempat ini, membaca zaman ini adalah tauhid. Ya, harapan saya untuk dunia kesenian, apapun itu, dunia pertunjukan, kabaret atau teater atau apapun, khususnya seni pertunjukan lah, teater yang saya geluti atau kabaret itu bisa lebih apa ya, memberikan lebih ke masyarakat, memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat selain terhibur juga, karena kan teater itu bisa menjadi alat perubahan ya. Kabaret pun, nah akarnya mah sama teater. Kabaret pun saya pikir bisa menjadi alat perubahan untuk sesuatu yang lebih baik di Indonesia atau bahkan di dunia. Berkesenian itu tidak asal berkesenian, karena kesenian adalah bentuk komunikasi. Jadi apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka garap itu ada sesuatu yang diterima, ada sesuatu, ada pesan yang disampaikan yang bermanfaat buat banyak orang. Itu nggak asal pentas pengen tampil eksistensi, enggak, tapi ada pesan kebaikan yang disampaikan, terutama pesan ketauhidan balik lagi.